Ya, ini targetnya bagi teman-teman yang mungkin masih alergi ya terhadap statistik ya, sehingga seringkali istilah-istilah dalam statistik itu juga terabaikan karena memang tampaknya alergi itu kalau dalam statistik itu saya anggap sebagai orang yang tidak mau lihat angka ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di UMK Talks Academy bersama Prof. Ali Saukah di salah satu program kesayangan kita, yaitu UMK Talks Academy. Dan seperti biasa di UMK Talks Academy kita akan membahas beberapa hal terkait dengan isu-isu yang terkait dengan penelitian dan khususnya penelitian tentang pendidikan ya. Dan di sini pada hari ini kita akan membahas beberapa isu yang mungkin hal yang mungkin sudah biasa didengar oleh banyak orang, namun ada beberapa konsep yang perlu kita bahas lebih lanjut atau konsep yang perlu kita telaah ulang gitu. Dan tentu saja bersama dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Profesor Ali Saukah PhD. Assalamualaikum Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Salim? Apa kabar Prof? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Prof. Ali, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di UMK Talks Academy, Prof. Dan yang menarik pada hari ini adalah kita akan membahas tentang hypothesis testing. Nah, ini adalah salah satu pembahasan di yang umum atau yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Seperti apa sebenarnya mahasiswa mereka berpikir tentang hypothesis testing ini, dan ada beberapa istilah kalau tidak salah Prof ya terkait dengan hypothesis testing. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Prof apa itu hypothesis testing dan istilah-istilah yang terkait dengan itu. Ya, ini targetnya bagi teman-teman yang mungkin masih alergi ya terhadap statistik ya, sehingga seringkali istilah-istilah dalam statistik itu juga terabaikan karena memang tampaknya alergi itu kalau dalam statistik itu saya anggap sebagai orang yang tidak mau lihat angka ya. Jadi rumus-rumus itu kalau orang yang alergi itu bisa pusing ya. Tapi sekarang ini saya kira itu tidak perlu ya alergi, karena pada dasarnya itu rumus-rumus itu nggak perlu lagi dikerjakan secara manual. Jadi lebih banyak pada konsep pemahaman, karena pada waktu mengerjakan rumus itu cukup dimasukkan di input ya ke dalam satu aplikasi statistik ya. Jadi oleh karena itu istilah-istilah yang akan saya sampaikan ini penting untuk kemudian dipahami agar nanti pada waktu membaca laporan penelitian, membaca jurnal, membaca artikel hasil penelitian di jurnal itu bisa paham. Kalau dalam bahasa Inggris memang hypothesis testing ya, tapi dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi uji hipotesis. Uji, testing itu menguji sebetulnya, bukan tes dalam artian seperti kalau kita mengikuti mata kuliah ada tesnya. Ini testing ini adalah maksudnya adalah menguji hipotesis. Nah, kenapa menguji hipotesis? Ini karena memang salah satu pendekatan penelitian yang terkenal yang biasa disebut dan kuantitatif itu tujuannya yang banyak digunakan adalah memverifikasi teori itu. Memverifikasi teori. Memverifikasi itu, kata memverifikasi itu juga kalau dalam bahasa Indonesia juga sebetulnya menguji teori, tapi mungkin kemudian masih abstrak ya, apa ya kok teori kok diuji. Menguji teori atau memverifikasi teori itu artinya mengumpulkan data, kemudian dianalisis data itu untuk kemudian melihat apakah data sebagai bukti
yang mendukung atau tidak mendukung teori. Nah, ini penting ini. Jadi kaitannya sekali lagi kalau uji hipotesis atau hypothesis testing itu digunakan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif karena tujuannya untuk memverifikasi teori. Memverifikasi teori itu artinya mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis menggunakan statistik itu, yang kemudian dilihat apakah data itu mendukung atau tidak mendukung teori yang sudah ada. Data yang dilihat, dianalisis kemudian bisa mendukung atau tidak mendukung teori itu artinya itulah yang namanya menguji teori. Nah, kenapa kemudian kok akhirnya ada hipotesis? Nah, begini, berdasarkan teori itu kemudian peneliti merumuskan, menurunkan dari teori itu hipotesis. Ya, hipotesis. Jadi hipotesis itu kalau mau didefinisikan gitu ya, itu bisa juga berarti sebetulnya jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang sifatnya itu masih tentatif. Tapi bisa juga hipotesis itu artinya satu pernyataan hubungan gitu ya. Jadi ini relatif bagaimana menjelaskannya itu tergantung dari mahasiswa itu di level berapa gitu ya. Pada awalnya itu saya biasanya membuat mudah lah gitu, apa yang disebut dengan hipotesis itu definisinya apa, itu bisa dua tadi, bisa artinya tentative answer to research questions, jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, atau bisa juga artinya hipotesis itu adalah pernyataan hubungan antar variabel yang kemudian itu masih ingin diuji dulu kebenarannya, karena bahkan justru penelitiannya itu adalah untuk merumuskan hubungan antar variabel yang ingin diuji dalam dalam penelitiannya. Ini beda dengan misalnya istilah asumsi ya. Kalau asumsi itu satu pernyataan hubungan yang dianggap benar tanpa harus diuji gitu ya, kalau asumsi itu. Jadi ini seperti memperkenalkan istilah-istilah itu ya. Jadi topik sekarang ini kalau mau dilanjutkan itu ada dalam konteks penelitian kuantitatif yang tujuannya untuk memverifikasi teori sehingga kemudian dari teori itu diturunkan menjadi hipotesis untuk kemudian diuji. Kalau kemudian menguji hipotesis, itu berarti menguji teori. Untuk kemudian melihat apakah teori itu benar atau tidak. Apakah teori itu didukung oleh data, perluasan data. Jadi teori yang kuat itu adalah apabila data yang dikumpulkan dimanapun, apapun data itu selalu akan bisa membuktikan bahwa teori itu benar. Ya, seringkali kalau saya mengatakan salah satu yang jelas teori itu tidak terbantahkan dimanapun itu ya teori yang diambil dari Al-Quran ya, kulli nafsin dha'iqatul maut, itu teori itu, pernyataan hubungan antar variabel. Setiap yang bernyawa itu mati. Jadi siapapun, apapun yang bernyawa itu kalau memang bernyawa akan mati. Air mengalir itu juga termasuk teori. Nah ini contoh-contoh teori yang sudah kuat karena dimanapun kalau ada air mesti mengalir. Kalau tidak mengalir berarti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Kalau belum mati ya mungkin belum waktunya gitu saya kalau ya gitu istilah besarannya itu ya hypothesis testing.
kalau Saya berdasarkan lanjutkan, oke, silahkan Pak Alim. kalau berdasarkan definisi tadi bahwa kita dalam uji hipotesis itu berarti kita sedang mencoba untuk mengkonfirmasi teori yang sudah ada dengan data-data yang kita miliki. Dengan begitu berarti dalam menyusun hipotesis itu kita memerlukan skill, apakah kita memerlukan skill tertentu, Prof? Terutama sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun penelitian. Ya itu, jadi setiap kali meneliti kan selalu peneliti itu mengajukan pertanyaan, ya. Apalagi dalam penelitian kuantitatif harus merumuskan pertanyaan. Ya, ini keterampilan menguji merumuskan hipotesis. Ya, jadi merumuskan pertanyaan, tentu pertanyaan berasal dari, kalau yang sudah pernah kita bahas itu berasal dari mengidentifikasi adanya gaps, adanya celah-celah penelitian. Dari situ muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang kemudian akhirnya dirumuskan menjadi hipotesis, ya. Itu yang tadi saya katakan sebagai definisi, salah satu definisinya jawaban yang sifatnya tentatif dari pertanyaan yang diajukan itu, yang nanti pada waktu kemudian sudah dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan itu menjadi jawaban yang berdasar data gitu. Nah, ini ada kosakata ya, istilahnya itu perbendaharaan kata yang perlu diketahui tentang hipotesis ini, agar kemudian juga sekali lagi kalau dalam diskusi, dalam mengikuti seminar, dalam membaca laporan-laporan penelitian, dalam membaca artikel hasil penelitian itu bisa paham kalau kemudian katakanlah misalnya hipotesis itu mau diuji, maka dulu waktu masih menggunakan analisis manual itu memang sangat penting untuk mengetahui apakah istilahnya itu alternatif hipotesis alternatif, ya, istilahnya itu hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif dan segala macam itu kalau kemudian sekarang menggunakan komputer itu tidak lagi dikenal karena itu sudah seperti default, ya, given dari komputer itu. Tapi untuk pemahaman saya kira penting, ya, alternatif hipotesis alternatif itu adalah apabila kemudian ternyata hasilnya menggunakan statistik itu demikian, maka kemudian konsekuensinya terhadap hipotesis alternatif, makanya namanya alternatif, itu seperti apa. Pada hakikatnya hipotesis alternatif itu sebenarnya itu hipotesisnya peneliti. Itu sebenarnya yang dikehendaki sebagai jawaban terhadap pertanyaan peneliti. Kenapa kemudian disebut alternatif? Karena dalam statistik yang disebut dengan statistik inferensial, saya kira itu sudah pernah ya dibahas dalam episode sebelumnya. Itu memang yang namanya hipotesis itu harus diubah menjadi hipotesis nol, gitu ya. Sehingga kemudian dikenal ada hipotesis nol, kemudian ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu sebetulnya mudahnya saja, itu hipotesis yang bersifat negatif, dalam artian tidak ada. Katakanlah misalnya kalau menguji korelasi antar variabel, maka null hypothesis, hipotesis nol itu menyatakan tidak ada korelasi antara. Kalau uji beda antar kelompok sebagai hasil eksperimen misalnya, itu null hypothesis itu, hipotesis nol itu bunyinya tidak ada beda antara. Gitu. Sehingga kalau kemudian itu beda atau tidak ada beda, maka kalau kemudian ternyata ini kata kunci ya, ternyata hipotesis nolnya itu tidak bisa ditolak, ya,
the null hypothesis cannot be rejected. Ya, ini istilah-istilah teknis ini. Tapi ini sering, ini bahasa yang sangat lazim dalam laporan-laporan penelitian yang menggunakan statistik sebagai cara menganalisis data. Jadi sekali lagi hipotesis nol itu dibuat seperti pernyataan negatif tadi, yang tujuannya sebetulnya untuk ditolak. Gitu. Kalau ditolak itu berarti yang berlaku adalah hipotesis alternatifnya. Nah, ya hipotesis alternatif itu hipotesisnya peneliti. Jadi senang, tujuan peneliti itu ingin agar hipotesis nolnya itu ditolak, biar kemudian hipotesisnya alternatif, hipotesisnya peneliti itu yang benar, yang kemudian diterima gitu. Nah, pada waktu bicara mengenai hipotesis alternatif, itu ada yang disebut dengan direksi atau arah ya. Arahnya itu yang biasa disebut dengan apakah arahnya itu semua arah ya. Jadi semua arah itu artinya ya pokoknya yang diharapkan itu ada beda. Kalau bedanya itu kemudian yang lebih tinggi adalah A, atau yang lebih tinggi daripada yang lebih bagus adalah B, tidak ada masalah. Itu yang namanya skala arah. Skala arah itu bahasa statistiknya itu non-directional, atau seringkali dengan menggunakan istilah tail, ekor, two tails ya. Kalau dalam bahasa statistik itu two tails atau one tail ya. Kalau one tail itu yang namanya directional, arahnya jelas. Jadi berdasarkan teori yang dibaca, itu peneliti yakin bahwa ini arahnya beda, yang lebih bagus adalah A, bukan B. Ya, jadi ini directional istilahnya itu, dan itu disebut dengan one tail atau satu ekor ya. Istilahnya ekor itu sebenarnya sisi ya, sebenarnya itu bukan ekor ya, sisi sebetulnya, tapi dalam statistik namanya memang tail, one tail or two tails. Nah, untungnya itu ini peneliti yang sekarang kemudian menggunakan statistik melalui komputer, salah satunya misalnya SPSS ya, Statistical Package for Social Science, itu tidak perlu banyak hal yang seperti itu, karena default secara otomatis statistik di komputer itu sudah kemudian memasang agar itu two tails ya, two tails atau non-directional. Kenapa? Karena kalau two tails atau non-directional itu hasilnya hipotesisnya tertolak, sehingga kemudian itu alternatifnya diterima, maka kalau kemudian menggunakan one tail itu juga tertolak. Jadi itu kenapa yang dipasang di komputer itu two tails atau non-directional. Nah, ini pertanyaan terakhir, Prof. Ya, istilah-istilah teknis sih ya ini. Betul. Menarik sekali tadi pembahasan tentang null hypothesis, kemudian alternatif hypothesis, directional dan non-directional. Ada satu kalimat menarik, Prof. Ali, di dalam buku yang Prof. Ali tulis itu, satu kalimat itu yaitu failure to reject null hypothesis does not automatically mean that the null hypothesis is true. Maksudnya apa itu, Prof? Di kalimat terakhir itu. Jadi kegagalan dalam mereject hipotesis null itu tidak secara otomatis bermakna null hipotesisnya itu benar. Ya, oke. Jadi ini sebetulnya masalah probabilitas ya. Ya, jadi probabilitas itu apakah kira-kira yang dicek itu apakah korelasi, apakah itu beda antar kelompok, itu sebetulnya dilihat probabilitasnya, apakah kalau toh ada korelasi, ada perbedaan itu disebabkan oleh adanya kesalahan sampel atau tidak. Kalau pada waktu menggunakan manual itu memang harus dipasang itu istilahnya itu tingkat signifikansinya itu 5% atau 10%.
0,05 atau 0,10 atau 0,01 misalnya. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa ditolak, artinya hipotesis nol itu tidak bisa ditolak, jadi istilahnya itu the null hypothesis cannot be rejected, itu tidak otomatis berarti the null hypothesis is accepted. Gitu. Jadi accepted itu artinya mengatakan null hypothesisnya itu dianggap benar. Nah, ingat bahwa pernyataan null hypothesis itu bahwa tidak ada beda antara bahwa, jadi kalau tidak ada beda berarti sama, belum tentu sama. Walaupun kemudian null hypothesisnya tidak bisa ditolak. Karena apa? Mungkin tidak bisa ditolaknya itu, the null hypothesis cannot be rejected itu karena sebab-sebab lain, bukan karena memang sama atau memang tidak ada korelasi. Mungkin ada korelasi, mungkin ada bedanya, tapi beda atau korelasi itu tertutup oleh kesalahan sampel. Nah, kalau kemudian sampelnya itu diperbanyak, kemudian mungkin analisisnya itu dipertajam, datanya itu kemudian dibuat menjadi lebih valid, itu kemungkinan null hypothesisnya itu bisa ditolak, itu katanya. Baik, sebelum membahas itu lebih lanjut, itu akan kita bahas di chapter berikutnya, Prof. Karena ada menarik tentang itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas pencerahannya pada hari ini terkait dengan beberapa istilah, terutama di penelitian yang melibatkan statistik. Ini penting sekali ya, terutama bagi kita para peneliti pemula, karena kesalahan konsep dalam istilah-istilah ini akan berdampak signifikan terhadap apa yang kita lakukan, terutama di bidang penelitian. Betul, Prof. ya? Ya, betul. Ini ya artinya walaupun tidak menggunakan, tapi membaca itu biar lebih paham. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas waktu dan penjelasannya pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya dan kita akan membahas lebih lanjut dengan yang terkait dengan mengapa null hypothesis itu tidak bisa kita sebut sebagai accepted begitu ya. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.